Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Ismail, jurusan pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, YIN Sultan Amai Gorontalo. Di video di kesempatan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika dengan materi bilangan prima. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, langsung saja. Bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari satu dan hanya memiliki dua faktor. Oke, karena hanya memiliki dua faktor, maka bilangan prima ini berarti hanya habis dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri. Misalnya ada di sini contoh bilangan prima dari 1 hingga 100, dan di sini ada 2, 3, 5, kemudian 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 hingga 97. Oke, di sini misalnya kita ambil contoh 2 ya. Misalnya contoh angka 2 itu. Angka 2 merupakan bilangan prima karena hanya habis dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Angka 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya kita bagi dia dengan angka, misalnya kita bagi dia dengan angka 3, maka akan mendapatkan 0,6 sekian, dan itu artinya tidak habis dibagi karena dia menghasilkan desimal, angka desimal. Kemudian kita ambil contoh lagi, misalnya 3 hanya, kenapa dia disebut bilangan prima? Karena dia hanya habis dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya angka 3 itu kita bagi dengan 2, maka akan menghasilkan 1,5. Kita ambil sini. Misalnya kita bagi dengan 3 itu, kita bagi 3 bagi 2 sama dengan 1,5. Maka hasilnya adalah desimal, atau dengan pengertian dia tidak habis dibagi. Pengertian dari habis dibagi yakni apabila bilangan tersebut dibagi dengan angka bilangan asli, maka bilangan asli yang dibagi dengan bilangan asli akan menghasilkan bilangan asli pula, begitu maksudnya. Terus kita lanjut dengan bilangan komposit. Oke, kita lanjut dengan bilangan komposit. Karena di sini ada bilangan prima, jelas, maka lawan
kebalikannya adalah bilangan komposit. Nah, bilangan komposit yakni bilangan adalah bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor. Memiliki lebih dari 2 faktor atau memiliki 2 faktor lebih, pokoknya seperti itu. Tinggal dibalik-balik saja itu kata-kata yang penting tepat maksudnya kena DP maksud. Misalnya ini di sini 2 3 5 7. Di sini ini kan merupakan bilangan prima. Kemudian maka kita selain dari ini, dari angka ini adalah bilangan komposit. Nah, kita misalnya bilangan komposit yang kita ambil antara bilangan prima antara 5 dan 7, maka misalnya contohnya adalah 6. Contoh adalah 6 atau angka 6, bilangan asli angka 6. Kenapa ini disebut bilangan komposit? Karena ini memiliki lebih dari 2 faktor. Karena 6 kita bagi dengan, misalnya kita bagi 2 menghasilkan 3. Terus 6 kita bagi dengan 3 menghasilkan 2. Terus 6 kita bahagi 6 atau dengan angka itu sendiri sama dengan 1. Kemudian 6 kita bahagi 1 menghasilkan 6. Jadi faktornya lebih dari 2. Ini ya, lebih dari 2. Ada di sini ada sekitar 4, ada 4 faktor dari 6 ini. Ada 4, misalnya 3, 2, 1 dan 6. Seperti itu. Jadi dia merupakan bilangan komposit atau bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor, atau bilangan asli yang memiliki 2 faktor lebih, begitu. Kita lanjut. Di sini kan bilangan prima dari 100 hingga dari 1 hingga 100. Pun kita lanjut dengan bagaimana cara menentukan bilangan prima. Ada beberapa cara, misalnya untuk kita mengetahui bahwa misalnya bilangan misalnya bilangan 2 angka, misalnya bilangan 2 angka, misalnya seperti 65. Apakah dia merupakan bilangan prima? Misalnya di sini mungkin ini masih bisa kita hafal ya. Misalnya di sini 59 61 67 itu masih bisa kita hafal. Jadi kita bisa, oh ini bukan prima, bukan bilangan prima. Dia adalah bilangan komposit. Nah, terus misalnya ada angka yang lebih dari, misalnya ada bilangan yang lebih dari 2 misal atau 3 angka atau lebih dari itu, misalnya 5 angka, misalnya 271 berapa, misalnya 5 begini, 2715. Apakah ini merupakan bilangan prima atau bukan? Nah, untuk mengetahuinya kita punya beberapa cara. Misalnya cara yang pertama, cara menentukan, cara menentukan bilangan prima dengan mudah. Misalnya cara yang pertama yakni bilangan prima angka terakhirnya tidak berakhir dengan 0 dan 1. Bilangan prima
bilangan prima tidak berakhir dengan angka 0 dan 5. Oke, kita buktikan misalnya di sini. Apakah ada angka atau bilangan dari bilangan prima ini yang berakhiran dengan 0 dan 5? Maka begitu juga dengan itu, ini baru cara pertama. Kemudian yang cara keduanya, yakni sebentar. Yang kedua, yakni cara kedua, yakni angka maksudnya semua digit angka digit angka jika dijumlahkan tidak menghasilkan kelipatan 3. Nah, atau tidak pernah kelipatan 3. Misalnya kita ambil contoh, contohnya angka misalnya 621. Contoh angka 621, jika kita jumlahkan digit ini, semua digit angka jika dijumlahkan tidak menghasilkan kelipatan 3. Misalnya misalnya seperti 6, 2 dan 1, jika kita jumlahkan, jadi misalnya dia 6 tambah 2 tambah 1 sama dengan 9, dan 9 merupakan hasil bisa merupakan hasil dari kelipatan 3. Nah, 9 merupakan hasil dari kelipatan 3. Ini 9 adalah hasil dari kelipatan 3. Maka maka cukup lagi ini. Kita pakai pulpen saja supaya cukup kertasnya. Maaf. Kita pakai pulpen. Semoga jelas gambarnya. Maka kelihatan? Oh, insya Allah kelihatan. Insya Allah jelas ya. Maka 621 ini habis dibagi oleh 3. Dibagi oleh 3. Ya, misalnya 621 bahagi 3 sama dengan 207 ya, 207. 3 kali 21 3 bahagi 21 bahagi 3 jadi dia 207. Nah, 200 maka 200
7 ini juga bukan bilangan prima karena terbukti punya lebih dari 2 faktor. Seperti itu. Kita bisa bagi lagi bilangan ini. Begitu. Oke. Kemudian lanjut. Misalnya kita pakai angka 5 digit misalnya ya. Misalnya 2 1 1 1 7 misalnya. Nah, maka contoh 2 ini. Contoh 2. Maka jika kita jumlahkan semua digit ini, misalnya 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 7 itu sama dengan 12. Nah, 12 adalah kelipatan 3. Maka jelas akan habis dibagi oleh angka 3. Seperti itu, dan dia memiliki dan akan terbukti memiliki lebih dari 2 faktor, begitu. Nanti dicoba saja sendiri. Oke. Kemudian terus kita lanjut dengan pohon faktor, faktorisasi prima dan pohon faktor. Nah, kita pakai kertas ini saja, soalnya habis kertas. Faktorisasi prima dan pohon faktor. Oke. Pertama-tama kita akan mencari pengertian dari faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Oke. Maaf ya kalau tulisannya sulit dibaca. Faktorisasi prima adalah bilangan-bilangan prima penyusun suatu bilangan komposit. Oke, kita tulis dulu. Bilangan-bilangan prima yang atau penyusun bilangan komposit. Nah, untuk mencari faktorisasi prima suatu bilangan dapat menggunakan bantuan pohon faktor. Nah, untuk mencari bilangan prima penyusun dari bilangan komposit, maka kita akan menggunakan pohon faktor. Misalnya ada suatu bilangan komposit, misalnya bilangan komposit 45. Terus kita akan mencari bilangan prima yang penyusun dari bilangan komposit ini. Misalnya kita bahagi 2, tidak bisa akan menghasilkan desimal.
maka kita bagi dengan jika kita tidak bagi dengan kita tidak bisa bagi habis dengan 2, maka kita ambil angka selanjutnya, yakni adalah 3. 45 bahagi 3 sama dengan 15. Terus ini masih bisa dibagi lagi. Misalnya kita bagi dengan 2 tidak bisa, maka kita bagi dengan angka selanjutnya, ini 3. 15 bahagi 3 sama dengan 5. Jadi penyusun dari bilangan komposit 45 ini sama dengan 3 pangkat 2, karena ada 2 di sini ya. Terus kali 5. Seperti itu. Misalnya kita ambil contoh lainnya. Bentar. Misalnya kita ambil yang 3 digit saja. Misalnya 120. Ini masih kita bisa bahagi dengan 2. Misalnya 2. Jadi 120 bahagi 2 sama dengan berapa? Ayo, 60. Kemudian masih bisa kita bahagi dengan 2 lagi, jadi 30. Masih bisa lagi dibagi dengan 2. Kita bagi 2 sama dengan 15. Kita bahagi 2 sudah tidak bisa, maka kita bahagi dengan angka prima selanjutnya, yakni 3. 15 bahagi 3 sama dengan 5. Dan ini tidak bisa dibahagi lagi, atau hanya bisa dibahagi oleh angka itu sendiri, maka sudah tidak ini. Maka penyusun bilangan komposit, maksudnya bilangan prima penyusun, bilangan prima, kita tulis saja. Bilangan prima penyusun bilangan prima. Kita ganda di situ. Bilangan prima penyusun bilangan komposit dari 120 adalah 2 3 kali, jadi 2 pangkat 3 kali kita pakai koma saja, dan 3 kali saja, dan 2 kali 3 2 pangkat 3 kali 3 kali 5, atau sama dengan 120, atau kita tulis begini saja supaya singkat saja. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 3 kali 5, seperti itu. Oke ya, mudah ya. Oke. Terus untuk selanjutnya ini beberapa kegunaan bilangan prima. Oke. Yang pertama, dalam ilmu matematika, bilangan prima erat kaitannya dengan tingkat pembelajaran yang lebih tinggi, seperti kita tulis dulu. Erat kaitannya dengan pembelajaran matematika
matematika lainnya. Ini seperti FPB, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Terus dalam penyederhanaan pecahan, oke. Terus selain itu ada kegunaan lainnya, ya, seperti apa itu, pada bilangan prima ini digunakan dalam ilmu apa namanya, kriptologi, kriptografi yang kita terus kriptografi, yakni dengan fungsi untuk melakukan enkripsi data, terus sebagai ini aplikasinya pada untuk melakukan enkripsi data. Terus aplikasinya keamanan data seperti network security, begitu pokoknya. Terus sistem keamanan rekening bank juga, dan lain-lain sistem keamanan rekening bank. Terus enkripsi data. Terus digunakan juga dalam network security. Gimana itu tulisannya? Security, begitu setahu. Oke. Oke, mungkin hanya itu saja materi tentang bilangan prima. Terus yang tadi kita akan simpulkan lagi. Tadi beberapa yang kita pelajari, nih pengertian bilangan prima, kemudian ada contoh bilangan prima dari 1 hingga 100, kemudian bilangan komposit, terus menentukan bilangan prima dengan mudah, yakni yang pertama adalah bilangan prima tidak berakhir dengan angka 0 dan 5. Misalnya 65, misalkan ini 65, jadi dia bukan bilangan prima, tapi adalah bilangan komposit. Kemudian yang cara kedua, yakni angka, maksudnya semua digit angka jika dijumlahkan tidak menghasilkan kelipatan 3. Misalnya contoh saya tadi, yakni adalah 621. Jika semua digitnya kita jumlahkan akan mendapatkan menghasilkan kelipatan angka yang merupakan kelipatan 3. Dan juga kemudian selanjutnya ini faktorisasi prima dan pohon faktor. Yang tadi faktorisasi prima adalah bilangan-bilangan prima yang menyusun bilangan komposit. Untuk mencari bilangan-bilangan prima yang penyusun bilangan komposit, jadi kita menggunakan pohon faktor. Jadi kita tulis, biar tidak usah ditulis. Kalau misalnya insya Allah membantu ini. Kemudian di sini
beberapa kegunaan dari bilangan prima, yakni dalam ilmu matematika erat kaitannya dengan pembelajaran matematika lainnya, misalnya pembelajaran tinggi lainnya, misalnya FPB, KPK, KPK, terus kemudian menyederhanakan pecahan. Terus kegunaan lainnya ini ada digunakan dalam ilmu kriptografi, terus yakni berfungsi untuk enkripsi data, network security, terus juga keamanan, sistem keamanan bank. Mungkin untuk soalnya tidak terlalu mudah ya, bukan sudah terlalu mudah, bukan soalnya tidak terlalu sulit-sulit. Mungkin ada contoh-contoh soal bisa kita search di mungkin kalau untuk bilangan prima ini tidak terlalu banyak contoh soal yang bisa kita karena sudah dijelaskan di sini. Oke, hanya itu saja dari saya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat, dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.